Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cindy Aulia dengan NPM 24511087 dari Prodi Manajemen Bisnis B Sore. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Analisis Perilaku Manusia dalam menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran di perguruan tinggi. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai media hiburan dan komunikasi, tetapi juga mulai dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di perguruan tinggi. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak. Banyak mahasiswa yang cenderung menggunakan media sosial untuk aktivitas non-akademik, seperti hiburan berlebihan yang dapat mengganggu konsentrasi belajar dan menurunkan produktivitas. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya saya buat ada 5. Yang pertama, bagaimana perilaku mahasiswa dalam menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Yang kedua, media sosial apa yang paling sering digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, apa manfaat penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Yang keempat, apa dampak positif dan negatifnya. Yang kelima, faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku mahasiswa dalam penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran, mengidentifikasi manfaat dan dampak, serta faktor yang mempengaruhinya, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penggunaannya. Yang keempat ada manfaat penelitian. Pertama, bagi mahasiswa, menjadi panduan dalam menggunakan media sosial secara bijak. Yang kedua, bagi dosen, sebagai bahan pertimbangan dalam metode pembelajaran. Yang ketiga, bagi institusi, sebagai dasar kebijakan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang kelima ada tinjauan pustaka. Media sosial memiliki karakteristik utama yaitu partisipasi, keterbukaan, percakapan, komunitas, dan keterhubungan. Melalui karakteristik tersebut, media sosial menjadi sarana yang efektif dalam penyebaran informasi, termasuk dalam bidang pendidikan. Platform seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lainnya tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai media berbagai materi pembelajaran dan diskusi akademik. Dengan demikian, media sosial dapat diartikan sebagai alat komunikasi digital yang memiliki potensi besar untuk mendukung proses pembelajaran jika dimanfaatkan secara tepat. Yang keenam ada dampak penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dalam pembelajaran memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Yang pertama, dampak positif. Akses informasi yang mudah, meningkatkan komunikasi, meningkatkan kolaborasi. Dampak negatifnya, distraksi atau gangguan fokus, kecanduan media sosial, dan kegangguan kesehatan. Yang pertama, akses informasi yang mudah. Mahasiswa dapat memperoleh berbagai sumber belajar dengan cepat dan luas. Yang kedua, meningkatkan komunikasi, mempermudah interaksi mahasiswa dengan dosen atau mahasiswa dengan mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam tugas kelompok secara online. Sedangkan negatifnya, distraksi atau gangguan fokus media sosial dapat mengalihkan perhatian mahasiswa dari kegiatan belajar. Kecanduan media sosial, penggunaan berlebihan dapat mengurangi waktu belajar. Gangguan kesehatan, penggunaan berlebihan akan berdampak kesehatan dan fisik. Yang ketujuh ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara pengguna media sosial dengan perilaku mahasiswa, serta dampak terhadap proses pembelajaran. Media sosial sebagai variabel utama mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam hal frekuensi, tujuan, dan pola penggunaan. Yang kedelapan ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perilaku mahasiswa dalam penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran di perguruan tinggi.
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pola perilaku mahasiswa dalam menggunakan media sosial untuk kegiatan akademik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perguruan tinggi dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Sekian dari presentasi singkat yang saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.